Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Malam hari ini kita berbicara tentang batu penjuru dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat anugerah-Mu di dalam hidup kami, dan sekarang kami mau belajar firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami, mengajari kami, mengerti dan memahami firman-Mu, dan menolong kami melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita 1 Korintus pasal 2 ayat 2 sampai dengan 1 Petrus pasal 2 ayat 2 sampai dengan ayat 10. Firman Tuhan berkata, "Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Sampai sedemikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pasal 1 Petrus sudah menuliskan bahwa orang berdosa sudah diselamatkan dari hidup yang sia-sia melalui apa? Melalui karya Kristus dan melalui apa? Firman-Nya. Dan pada ayat 1 pasal 2 Yesus mengatakan, jika memang kita sudah diselamatkan, maka buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Orang yang sudah diselamatkan, yang sudah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya, mereka harus membuang segala kejahatan, yaitu apa? Kemunafikan, kedengkian, pertengkaran, dendam, dan sakit hati. Orang yang percaya harusnya itu adalah orang yang tidak ada lagi memiliki sakit hati, kebencian, kemunafikan, tetapi adalah orang yang tulus, orang yang jujur, orang yang hidup benar dalam kehidupannya sehari-hari. Dan selanjutnya Yesus Petrus mengatakan apa? Dan jadilah seperti bayi. Artinya apa? Rindu terus bertumbuh di dalam apa? Di dalam firman, di dalam kebenaran Tuhan, di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan apa katanya? Datanglah kepada batu yang hidup. Yesus digambarkan sebagai batu yang hidup. Artinya apa? Sebagai pondasi yang kuat, dasar yang kuat bagi hidup kita. Dasar yang teguh yang tidak akan tergoyahkan di dalam hidup kita. Dasar pengharapan, dasar iman kita yang kekal. Itulah Yesus Kristus digambarkan sebagai batu yang hidup. Maka bagi orang percaya, Yesus itu adalah satu-satunya yang paling berharga. Mengikut Yesus itu adalah yang utama di dalam hidupnya. Melakukan hidup yang benar, melakukan pola hidup yang baik, berintegritas, sama seperti Kristus yang hidup di dalam kebenaran. Jadi, Bapak Ibu, jika kita mengaku bahwa kita adalah murid Kristus, orang yang percaya kepada Kristus, maka hal yang terus kita rindu di dalam, kita kerjakan di dalam hidup kita adalah apa? Meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan, rindu bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, sama seperti bayi yang rindu minum air susu yang murni. Firman Tuhan adalah susu, nutrisi bagi iman kita untuk bertumbuh. Maka sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, menyediakan waktu membaca dan merenungkan firman Tuhan itu adalah sesuatu yang wajib kita kerjakan di dalam hidup kita. Dan
datang kepada Kristus artinya apa? Memiliki persekutuan dengan Kristus, memiliki persekutuan dengan Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari, membangun ibadah kita secara pribadi dengan Tuhan maupun secara bersama-sama di dalam rumah ibadahnya. Dan apa dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup. Kalau tadi Petrus berbicara bahwa Yesus itu adalah sebagai dasar, fondasi dalam hidup kita di dalam kerajaan Allah, maka sekarang giliran kita untuk melanjutkan pembangunan kerajaan Allah dengan apa? Memberikan hidup kita sebagai batu yang hidup yang dipakai oleh Allah membangun kerajaannya. Itu artinya apa? Kita harus mau melayani di dalam hidup kita. Kita harus memberikan hidup kita dipakai oleh Tuhan melakukan pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini berdasarkan karunia yang kita miliki di dalam hidup kita. Batu itu harus disusun secara rapi, tersusun dengan baik untuk menjadi bangunan yang indah, yang kokoh, yang kuat. Artinya apa? Orang-orang percaya itu harus satu hati bekerja sama melakukan pekerjaan Tuhan berdasarkan karunia-Nya. Mungkin ada orang berkata, saya tidak bisa berkhotbah, saya tidak bisa memainkan alat musik, tapi saya tidak bisa bernyanyi dengan baik. Tetapi satu yang pasti, Tuhan memberikan talenta, Tuhan memberikan karunia, Tuhan memberikan banyak hal dalam hidup kita untuk kita pergunakan untuk melayani. Salah satunya apa? Waktu yang bisa kita pakai untuk apa? Berdoa bagi pekerjaan Tuhan, berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, berdoa bagi pertumbuhan gereja, berdoa bagi pertobatan orang lain di dalam hidup kita. Selanjutnya apa? Kita punya banyak mungkin sumber daya dalam hidup kita, materi dan lain sebagainya. Maka itu juga harus kita persembahkan untuk melayani Tuhan, menyokong pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Supaya apa? Bangunan, yaitu kerajaan Allah, itu akan semakin bertumbuh, semakin besar dan semakin indah di tengah-tengah dunia ini. Memang Petrus mengatakan bahwa bagi orang-orang dunia ini yang menganggap dirinya bijak, yang menganggap dirinya pintar, berbicara tentang pekerjaan Tuhan, berbicara tentang mengikut Tuhan, itu adalah suatu sandungan bagi mereka. Artinya apa? Mereka merasa terganggu, mereka merasa dirugikan, mereka merasa itu menjadi sesuatu yang menghambat pertumbuhan mereka di dalam banyak hal dalam hidup mereka menurut dunia ini. Banyak orang tidak beribadah, banyak orang tidak mau berdoa, banyak orang tidak mau membaca firman Tuhan. Karena apa? Mungkin bagi mereka itu menghabiskan waktu, menghabiskan uang mereka, menghabiskan tenaga dan pikiran mereka. Tetapi sekalipun bagi dunia ini itu adalah satu sandungan, tetapi di mata Tuhan dikatakan apa? Dihormati, berharga. Artinya orang yang setia melakukan apa kehendak Tuhan itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berharga, orang-orang yang sungguh dihormati dan dihargai oleh Tuhan di hadapannya. Jadi mari Bapak Ibu, mungkin kita dianggap rendah, dianggap hina oleh dunia ini. Tetapi ketika kita melakukan apa yang benar, apa yang baik di hadapan Tuhan, maka sebenarnya kita lebih besar dari mereka di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Karena apa? Yang terkecil bagi dunia ini itu adalah yang besar jika itu adalah orang-orang yang taat di hadapan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, sekecil apapun kita, kalau kita melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita, kita ini adalah orang-orang yang dihargai dan dihormati oleh Tuhan. Sekalipun orang tidak menghormati dan menghargai kita, maka sesungguhnya Tuhan akan menghormati dan menghargai kita. Karena pada akhirnya Yesus mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa mereka yang tidak taat melakukan firman Tuhan, mereka akan tersandung dan pada akhirnya apa? Mereka akan mendapat penghukuman dari Allah. Tetapi orang-orang percaya, itu dikatakan apa? Orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dulunya hidup di dalam kegelapan, ditebus, dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Untuk apa? Melakukan pekerjaan di tengah-tengah dunia ini. Karena apa? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani.
Dulu kita hidup di dalam keberdosaan, di dalam kegelapan. Tetapi oleh karena iman kepada Kristus, iman kepada karya Kristus, itu telah menyelamatkan kita dari keberdosaan kita. Itu telah memindahkan kita dari hidup kegelapan di dalam kepada hidup di dalam terang. Untuk apa? Melakukan pekerjaannya. Untuk apa? Menceritakan karya Tuhan yang ajaib. Untuk menceritakan kasih Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi bangsa kita yang sekarang. Sekarang ini adalah kesempatan besar bagi orang-orang percaya untuk menyatakan kasih Tuhan. Banyak orang sekarang merasa ketakutan. Banyak orang sekarang merasa khawatir akan hidupnya. Banyak orang merasa takut menjalani hidup ini. Tetapi sekarang adalah kesempatan besar bagi orang-orang percaya menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan kasih Tuhan, menyatakan pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa di dalam Kristus ada kemenangan. Di dalam Kristus ada jalan keluar. Dan kita dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya bagi orang-orang di sekeliling kita. Supaya mereka juga apa? Memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Memiliki kekuatan, keyakinan, dan kekuatan di dalam Tuhan menjalani hidup. Secara khusus di tengah-tengah bangsa kita yang berdampak begitu luar biasa dalam kehidupan kita oleh karena apa? COVID-19 ini. Inilah saatnya, kesempatan besar bagi anak-anak Tuhan menyatakan kasih Allah. Karena untuk itulah kita dipanggil apa? Untuk menceritakan kasih Tuhan yang ajaib yang telah menyelamatkan kita. Bapak Ibu, mari lihat sekeliling kita. Banyak orang hidup di dalam kegelapan. Banyak orang hidup tanpa pengharapan. Banyak orang hidup tanpa pegangan yang kokoh di dalam hidupnya. Maka saatnya lah kita mengarahkan mereka untuk meyakini di dalam Yesus ada kekuatan. Di dalam Yesus sebagai batu hidup ada pengharapan jalan keluar. Karena kita juga adalah batu hidup yang dipakai oleh Allah untuk membangun bangunan kerajaan, bangunan rohani dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu untuk mengingatkan kami akan panggilan hidup kami, menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini, menyatakan kuasa Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah kami, ajarilah kami bagaimana kami boleh menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam pergumulan kami biarlah kuasa Tuhan bekerja. Di dalam kekhawatiran kami biarlah Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kami. Dan kami serahkan gereja-Mu biarlah Engkau terus memberkati seluruh umat-umat-Mu secara khusus GKI Kuala Bingai, jemaatnya di dalam banyak pergumulan. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, Tuhan memberikan jalan keluar dan Tuhan memulihkan kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.